Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ainul Fitrah. Saya mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Langsung saja ke materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada sejarah lembaga keuangan syariah, yang kedua lembaga keuangan syariah bentuk bank, yang kedua lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama, sejarah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi lembaga ekonomi Islam berbasis syariah di tengah-tengah proses pembangunan nasional. Nah, berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dan pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk Pranata Ekonomi Islam, sejenis lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Selanjutnya, selama berabad-abad, para pemikir muslim melakukan pengkajian dan penelitian tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari sumbernya, agar dapat dijabarkan dalam kehidupan, sehingga digulirkan sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an. Beberapa lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang di Indonesia pada tahun tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah tentunya. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari 3 unsur. Yang pertama, riba, yang kedua, gharar, dan yang ketiga, maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti yang terdapat di Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 275 yang berbunyi, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba." Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa dibolehkannya melakukan jual beli tanpa adanya unsur riba dalam transaksi tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah bank. Lembaga keuangan syariah bank adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Di samping menyalurkan dana dan memberikan pinjaman atau kredit, juga usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Nah, contoh dari lembaga keuangan syariah bank itu yaitu Bank Syariah Indonesia yang awalnya terpecah menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia. Lalu dan BPRS. Lanjut ke lembaga keuangan syariah non-bank. Jadi, lembaga keuangan syariah non-bank adalah lembaga keuangan syariah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat atau bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah tentunya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh keuangan dan pemerintah. Langsung saja, lembaga keuangan syariah non-bank terbagi menjadi beberapa jenis. Contohnya yang pertama ada dana pensiun, yang kedua ada pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah, usaha syariah atau syirkah, lembaga zakat, lembaga wakaf, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah. Dari yang pertama yaitu asuransi syariah atau takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi atau saling tolong-menolong antara masyarakat, antar individu dengan individu melalui dari dana investasi dalam bentuk aset atau tabarut yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan dasar syariah. Hukum dasar dari asuransi syariah sendiri yaitu
terdapat di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi ayat di atas menjelaskan bahwa manusia hidup di dunia sebagai makhluk sosial, haruslah tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan nasabah untuk menyisihkan dananya dari hasil kerjanya agar digunakan sebagai dana sosial. Dana sosial ini berbentuk rekening tabaruk. Untuk akad asuransi sendiri yaitu menggunakan akad tijarah, yang kedua akad tabaruk. Yang kedua yaitu lembaga pasar modal syariah. Lembaga pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang telah diatur dalam UU-PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Terdapat karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum pasar modal syariah terdapat di surat Al-Baqarah ayat 275. Ketiga yaitu lembaga pegadaian syariah. Nah, pengertian gadai dalam Islam disebut dengan rahan, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahan menurut bahasa berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan utang. Nah, selanjutnya yaitu koperasi syariah. Istilah koperasi berasal dari kata ko, bersama, dan operation adalah usaha, yang secara bahasa berarti bekerja sama dengan orang-orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang, perseorangan, atau badan hukum koperasi dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal. Nah, selanjutnya yaitu dana pensiun syariah atau DPS. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Nah, terdapat pada tahun 2013 DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 88 DSN MUI nomor 9 tahun 2013 tentang pedoman umum menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dan fatwa DSN MUI nomor 99 DSN MUI nomor 11 2015 tentang anuitas syariah untuk program dana pensiun. Dasar hukum dari dana pensiun syariah sendiri yaitu terdapat di Quran Surah An-Nisa ayat 9. Untuk akad-akadnya yaitu dana pensiun menggunakan akad wakalah atau perwakilan sebagaimana terdapat di dalam fatwa DSN MUI nomor 10 DSN MUI 4 tahun 2000. Nah, dana pensiun juga menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Selanjutnya yaitu lembaga usaha syariah atau syirkah. Istilah syirkah dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan kepada badan usaha dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perusahaan dan koperasi. Secara etimologis, syariah mempunyai arti percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Dan secara terminologis, syirkah adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela
atas dasar persamaan hak kerja, kerjasama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan masyarakat pada umumnya. Beberapa pengertian syirkah secara terminologis disampaikan oleh ulama madhab, salah satunya ialah menurut fuqaha Malikiyah, al-syirkah adalah kebolehan atau izin bertasruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Dasar hukumnya yaitu terdapat di surat Al-Sod, surat ke-38 ayat 24. Selanjutnya itu lembaga zakat. Pengertian zakat menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi dari 1 nisab. Diberikan kepada mustahik itu terbagi menjadi 8. Nah, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu atau seorang muslim atau badan usaha untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal, tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Selanjutnya yaitu lembaga wakaf. Nah, secara etimologis, wakaf adalah masdar waqafa asy'ari. Artinya sesuatu yang berhenti. Sinonim dari habasa dan sabbala. Wakaf telah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Menjadi wakaf. Secara terminologis, wakaf adalah penahanan harta yang dikutip oleh Hendy Suhendi. Wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan tasarruf atau penggolongannya dalam penjagaan atau musrif pengelola yang dibolehkan adanya. Dasar hukumnya terdapat di surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, yang ke-9 yaitu ada Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya rumah harta atau kas negara, yang suatu lembaga diadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan negara, atau suatu lembaga keuangan negara yang bertugas untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam.